Kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu penjelasan atau topik yang sangat bagus, yakni mengapa orang sulit berbicara di depan publik atau di depan orang banyak. Nah, sebagai pengantar, pernahkah kamu melihat seorang yang bekerja di multi level marketing? Oke, mereka yang bekerja di multi level marketing itu memiliki pengaruh, memiliki pengalaman, memiliki skills yang sangat bagus. Mengapa? Nah, dengan metode menjelaskan atau presentasi secara efektif, mereka itu dapat mengajak orang lain untuk bergabung di perusahaan tersebut. Nah, mereka bisa menggunakan media, bisa berupa catatan atau juga print out kertas, atau juga bisa mempresentasikan produk atau juga yang mereka jual itu di depan orang banyak, misalnya di salah satu kegiatan atau event. Nah, mereka itu memiliki pengetahuan yang sangat baik, memiliki pengalaman, memiliki jam terbang, sehingga mereka dapat berbicara secara efektif dan akhirnya orang yang mendengar itu akan terpengaruh dan mengikuti bisnis yang mereka jalankan. Nah, yang selanjutnya juga ada contoh jika kita melihat pembawa acara, oke, bisa MC formal atau non formal, mereka itu memiliki kecakapan yang sangat bagus. Nah, mereka itu memiliki pengaruh yang sangat baik. Bagaimana sebenarnya how to influence the audience? Oke, mereka itu memiliki skills mempengaruhi para peserta yang hadir di salah satu kegiatan. Oke, nah jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, masalah yang terbesar itu dalam public speaking itu apa saja. Nah gitu, saya atau juga Anda pasti pernah mengalaminya. Nah, jika Anda seorang anak muda, atau juga termasuk muda-mudi, atau juga ya sejak remaja ke hingga tua, nah pengalaman yang sangat konkret itu di dalam budaya kita itu adalah salah satu adalah mandokon hata. Dalam budaya Toba adalah mandokon hata. Nah, ini merupakan salah satu sarana bagi kita bagaimana sebenarnya memulai atau menunjukkan kemampuan kita dalam menyampaikan suatu materi, menyampaikan suatu informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam budaya Badak Toba misalnya setiap malam tahun baru itu ada kebiasaan atau tradisi setiap orang itu mandokon hata. Nah, ini merupakan salah satu teknik dari dalam public speaking, tetapi memang disampaikan secara non formal. Karena memang public speaking itu bisa disampaikan secara formal dan non formal. Nah, yang pertama saya akan memaparkan satu persatu masalah yang terbesar itu apa nanti, dan endingnya akan saya sampaikan solusinya. Oke, mau tahu? Oke. Yang pertama adalah nervous, grogi. Nah, bagi setiap orang yang berprofesi sebagai public speaker atau pembicara publik, nah grogi itu merupakan hal yang wajar, nah normal. Apalagi kita yang mulai dari dasar menjadi seorang public speaker, nah rasa grogi atau nervous ini, ini lebih menakutkan daripada melihat hantu di depan kita. Mengapa? Nah, misalnya kita diundang memberikan kata sambutan, lalu saya tidak berani, saya takut, saya grogi, saya nggak berani lah, kan gitu dia. Nah, perasaan ini biasa atau lumrah. Nah, mengapa? Memang sebagai manusia kita harus memiliki perasaan tersebut. Nah, tetapi perasaan nervous ini tadi memang memiliki tingkatan. Nah, bagi setiap orang yang sudah berprofesi sebagai public speaker, saya yakin pasti pernah mengalami nervous. Tetapi memang levelnya lebih parah sebelum belajar dasar-dasar dari public speaking. Nah, yang kedua itu adalah kurang memahami materi. Bagi seorang pembicara publik atau public speaker, jika mereka tidak menguasai materi, maka peserta pun tidak akan menemukan sense, menemukan situasi yang enak, tidak matching. Kenapa? Jika kita menyampaikan suatu materi, seyogianya kita harus menguasai materi. Kita tahu data, kita tahu perkembangan informasi. Jadi yang kita sampaikan itu harus selalu didukung oleh fakta atau data yang ada di lapangan. Nah, materi yang kita sampaikan itu benar-benar harus kita kuasai. Jadi tidak ada bahasa bahwasanya kita menyampaikan sesuatu tetapi kita tidak yakin dengan informasi yang kita sampaikan. Nah, caranya bagaimana? Tentu sekali dengan belajar dari berbagai referensi. Kita bisa membaca dari berbagai referensi yang mendukung ke materi yang akan kita sampaikan. Jadi begitu dia.
Nah, yang ketiga adalah kurangnya communication skills atau kemampuan berkomunikasi. Seorang public speaker pasti sekali harus menguasai kemampuan berkomunikasi. Nah, ini bagian dari public speaking. Nah, caranya bagaimana? Tentu sekali kemampuan ini atau juga ya pemahaman ini kita dapat dari berbagai pengalaman. Bisa kita temukan dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa kita lihat dari belajar dari berbagai media informasi. Tentu sekali dengan menggunakan segala akses yang ada di sekitar kita. Nah, kemampuan berkomunikasi ini dapat kita capai jika kita berlatih. Yakinlah tidak akan ada hal atau juga sesuatu yang bisa kita kuasai tanpa berlatih. Nah, solusinya adalah perbanyak latihan, belajar, berinovasi, dan lain.